Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pergerakan, kembali lagi di Bincang-Bincang Condro, yaitu sebuah ruang diskusi yang berisi tentang cerita, refleksi, dan inspirasi dari kader PMII Rayon Kawah Condro di Muko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwiji Tamarsa Sakila yang akan membersamai sahabat-sahabati dalam Bincang Condro pada episode kali ini, yang mengusung tema satu periode sejuta cerita. Yang pastinya dari tema ini nantinya kita akan diajak kembali untuk menelusuri perjalanan kepengurusan Rayon Kawah Condro di Muko selama satu periode, yaitu periode 2025-2026. Dari setiap program kerja yang ada, setiap tantangan yang dihadapi, tentunya di dalamnya ada sebuah proses dan juga pembelajaran serta dinamika dalam organisasi. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Badan Pengurus Harian, Koordinator Biro, dan juga Direktur LSO, serta Ketua Kopri periode 2025-2026. Baik, Assalamualaikum sahabat-sahabati, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam sahabati Masya. Baik, alhamdulillah. Kalau Pak Yon gimana nih Yon? Alhamdulillah baik juga. Baik, untuk mengawali perbincangan kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabati sekalian untuk kembali mengingat awal perjalanan dari satu periode kepengurusan. Pada kali ini saya ingin mengajak sahabati Indah dan sahabati Yuda selaku Ketua Kopi dan Ketua Rayon periode 2025-2026 saat kembali mengingat kepengurusan periode ini, apa yang pertama kali terlintas di benak Bukop dan juga Pak Yon? Oh ya, ini dimulai dari Ya, mungkin Bukop dulu nggak apa-apa. Ini baru pertama sudah ditanyakan nostalgia ya. Jadi yang pertama kali saya ingat atau ada satu kata yang menggambarkan perjalanan saya pribadi, yaitu bertumbuh. Karena di sini bukan hanya bertumbuh dalam organisasi saja sahabat-sahabati, tetapi juga bertumbuh sebagai manusia, menjadi manusia. Karena saya pribadi tahu ya, pengurus itu bahwasanya pengurus di sini bukan hanya memiliki sebuah job desk dan juga program kerja, tetapi di sana kita belajar bahwasanya kita memiliki amanah, kita memikul tanggung jawab, yang mana kita harus realisasikan hal tersebut. Kemudian juga di sini saya sebagai ketua juga harus mensinkronisasi kepala-kepala, karena kebetulan di Kopri sendiri ada 2 kepala. Kemudian juga bertumbuh dalam hal belajar tentang manajemen waktu gitu, sahabat. Baik, jawaban dari Bukop tadi cukup menggambarkan ya, yaitu kata bertumbuh yang memiliki arti yang cukup penting dari Bukop sendiri. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan mendengar jawaban dari Pak Yon. Apa sih yang terlintas di benak Pak Yon saat mengenang tentang kepengurusan pada periode kali ini? Kalau kita berbicara soal nostalgia kepengurusan PMI Rayon Kawah Condro di Muko 2025-2026, maka 2 kata yang terlintas di benak saya, yaitu semangat dan berjuang. Karena awal kepengurusan saya tentunya menemui satu persatu dari sahabat-sahabati untuk saya tembusi menjadi JO, menjadi direktur di PSO dan LSO. Dan di sana teman-teman sangat semangat untuk melanjutkan estafet kepengurusan ini. Dan awal berjalannya waktu itu di perjuangan itu teman-teman itu yakinlah bahwa bahkan di raker pun itu, praraker dan raker, teman-teman itu sangat-sangat bagus di saat memberikan merancang proker-proker bagaimana supaya kita mewadahi apa-apa yang diinginkan oleh kader yang akan masuk di perguruan tinggi Win Muhammad Malang, tentunya kader 2025. Baik sahabat-sahabati, dari jawaban Pak Yon dan Bukop tadi menurut saya sudah cukup menjelaskan apa arti satu kepengurusan ini bagi mereka berdua. Tapi kita ingin lebih tahu nih, kira-kira apa sih tantangan yang paling sering dihadapi dalam satu periode kepengurusan ini, yang nantinya mungkin langsung disambung saja tentang apa pengalaman paling berharga atau yang paling berkesan selama menjadi Pak Yon dan Bukop di periode kali ini. Mungkin bisa langsung jawab oleh Bukop terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih sahabati Marsha. Nah, sebelum ke tantangan, kita mau bernostalgia lagi ya sahabati.
menyambung dari Pak Yon terkait awal periode kepengurusan. Jadi di salah satu coffee shop waktu itu ada juga salah satu demisioner, beliau memberikan kepada kami pesannya gini, kurang lebih seperti ini. Kalian di PMII ini jangan mencari apa dulu, tapi niatkan untuk menghidupi PMII, untuk mengurupi PMII seperti itu. Nah, kemudian saya itu langsung kayak wah, ternyata orang-orang PMI itu orang-orang tulus ya, sangat-sangat orang tulus. Nah, kemudian juga ketika asistensi mengajar, saya melihat itu teman-teman kami yang angkatan 2023, mereka asistensi mengajar yang ada di Malang. Nah, mereka itu kan bolak-balik ya sahabat nih. Dari tempat asistensi mengajar, habis sekolah kan tentunya capek. Itu masih disempatkan untuk membuka stand gitu, kayak membuka ruang diskusi. Dan mereka itu semangatnya tetap luar biasa sahabat-sahabati. Nah, itu perlu dicontoh ya. Jadi di sini juga saya belajar sahabat-sahabati bahwasannya mengabdi itu tidak harus butuh waktu luang, tetapi di sini dan juga kerja keras itu tidak membutuhkan tepuk tangan. Dan banyak sekali PMI itu mengajarkan keikhlasan, kemudian ketulusan yang sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian selanjutnya tadi pertanyaan tentang hambatan ya. Bener banget. Tantangan. Nah, kalau tantangan di kopi sendiri itu hampir sama juga kayak rayon dinamikanya, yakni terkait semangat, yaitu di awal periode kepengurusan sama mereka itu semangatnya pada antusias, kayak seperti kegiatan mereka ikut gitu semuanya. Kemudian juga ketika ada inovasi atau ide tuh mereka tumpahkan. Dan di pertengahan akhir ada juga sahabati yang menghilang gitu, itu juga sama dinamika yang ada di Kopri. Nah, karena adanya itu kita sebagai BPH itu memberikan aspek yang positif, kayak tetap memberikan semangat ya, meskipun di luar organisasi kita tetap harus ditemui, karena meskipun ya kan kita tahu sendiri bahwa PMI itu adalah rumah, kita nggak tahu kalau kita itu punya tempat bersujud, tetapi kita itu juga perlu untuk berpelukan gitu sahabati. Baik Bukop, yang selanjutnya apa kira-kira hal paling berkesan bagi Bukop sendiri dalam kepengurusan kali ini? Kalau yang paling berkesan sebenarnya semuanya berkesan ya sahabat. Kalau yang paling itu ketika SIG. Nah, ketika SIG itu H-2 pelaksanaan, hari pertama waktu itu kita kebingungan tempat. Karena sebelumnya kita sudah booking, tetapi ada organisasi lain yang akhirnya kita tergeserkan seperti itu. Nah, di sana itu kita pontang-panting ke sana kemari, kemudian habis itu kita juga minta konsultasi ke demisioner, ini gimana? Soalnya kita ini SIG itu termasuk kader terbanyak di rayon-rayon UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Nah, dan juga ketika itu semangatnya para kader itu kayak meskipun angkatan 2023 itu sedikit yang hadir, tapi mereka tetap semangat. Ya, melalui juga bantuan terima kasih kepada Ibu Ketang, kemudian ketua pelaksananya dan semua panitia yang ada waktu itu. Terima kasih, kalian hebat. Baik, terima kasih Bukop. Jawaban dari Bukop tadi sudah menggambarkan ya apa yang Bukop rasakan selama satu periode kepengurusan. Mungkin sekarang waktunya nih kita mendengar jawaban dari Pak Yon tentang tantangan dan juga hal paling berkesan yang Pak Yon sendiri rasakan dalam periode kepengurusan kali ini. Monggo Pak Yon. Jadi sebenarnya untuk tantangan itu sudah sempat saya singgung di awal tadi. Di mana tantangannya yang pertama itu ada asistensi mengajar. Jadi saat itu ya itulah tantangannya untuk teman-teman itu sudah banyak di luar kota itu.
teman-teman sudah banyak di luar kota, sudah sibuk dengan mengajarnya di sekolah masing-masing, ada yang di Kediri, ada di Surabaya, ada di Gresik dan sebagainya. Di sana itu juga menjadi PR lah untuk saya pribadi, untuk teman-teman BPH, Bukop sendiri, untuk semua-semua CO, walaupun mereka di di luar kota juga, cuma kan saya follow up-nya kan lewat sana ya. Saya follow up-nya lewat sana bagaimana biar teman-teman ini tetap untuk kembali ke Malang walaupun seminggu sekali. Nah, untuk tantangan yang kedua itu terkait bahwa Pemiran Kawasan Condro di Muko ini kan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, kita itu mewadahi atau kita itu ada 8 prodi di sana. Nah, dari 8 prodi itu atau dari keseluruhan anggota saya di rayon, pengurus rayon, itu kan tidak bisa dipastikan bahwa semua itu hanya berkesibukan di rayon. Nah, mereka itu juga banyak yang yang punya kesibukan di intra, entah menjadi ketua HMC, entah menjadi anggota HMPS, entah menjadi ketua Dema, wakil Dema, anggota Dema, staff atau gimana, itu kan banyak gitu di luar. Nah, tantangan kita itu juga di sana, ya dimana biar mereka itu walaupun berproses di luar, tetap kalau pulang, ya pulangnya ke rayon gitu. Pulang ya pulangnya ke PMI, Rayon Kawasan Condro di Muko, apapun kondisinya. Itu sering saya bilang ke teman-teman, bahkan sebenarnya itu juga saya saya pesankan juga kepada teman-teman sebelum menjabat di intra, entah itu ketua MPS, entah itu ketua Dema, wakil Dema, itu saya bilang gitu. Hanya sesibuk-sibuknya jenengan di luar, kalau jenengan butuh apa-apa atau kasarannya kalian pengen rehat pulang, silakan pulang ke rayon, silakan pulang ke Pemiran Kawasan Condro di Muko. Dari sana kalau kita berbicara soal kesan ya tadi, Hal yang paling berkesan. hal yang paling berkesan. Hal yang paling berkesan itu sama halnya dengan apa yang dikatakan Bukop, yaitu SIG. Tapi saya menambah satu hal, yaitu PKD. Tapi mari kita berbicara soal SIG dulu. Nah, saat itu SIG itu alhamdulillahnya walaupun itu prokernya Kopri dan orang-orang luar juga, orang-orang luar rayon itu ya banyak yang bilang kayak, kalau Kopri pasti panitianya yang gede-gede cuma cewek tok, Kopri tok no. Tapi kenyataannya di Rayon Kawasan Condro di Muko itu tidak sedikit pula cowok membantu, walaupun tidak semua. Tapi di sana kan bisa kita pastikanlah, bisa kita simpulkan bahwa rasa kepemilikan teman-teman terhadap rayon, rasa peduli teman-teman terhadap broker-brokernya, walaupun tidak broker pribadi, itu masih ada. Nah, yang kedua itu di PKD. Oh ya, tambah sedikit lagi. Dia kita juga di tengah-tengah AM bukan ya? Iya. Nah, tengah-tengah AM dan juga tidak sedikit dari teman-teman 23 itu juga itu hadir gitu loh. Walaupun ya tidak sampai 10, tapi kan perlu saya apresiasikan gitu loh. Karena itu bentuk usaha teman-teman tetap merasa kepemilikannya terhadap rumahnya sendiri. Jadi yang kesan selanjutnya itu di PKD. PKD kalau saya di PKD outdoor. Nah, dari outdoor yang bertempatan di Kota Batu, hanya di Kecamatan Bumiaji. Nah, saat itu saya sempat pesimis, saya sempat tidak percaya diri bahwa sepertinya teman-teman ini samakannya sudah meluntur. Sepertinya teman-teman ini tidak bisa kembali untuk mengikuti acara PKD. Walaupun PKD itu di hari Sabtu Minggu, weekend, yang pada umumnya sekolah-sekolah juga libur gitu. Nah, ternyata di hari kedua, di waktu mau melaksanakan materi manajemen aksi kalau nggak salah, itu teman-teman di angkatan 23 itu banyak yang kembali ke Malang untuk mengikuti acara PKD. Nah, di sana itu saya kaget gitu, kayak ternyata teman-teman ini masih mau kembali gitu loh. Saya di sana itu saya tidak bisa lagi menyalahkan sepenuhnya teman-teman menghilang atau apa, karena di sana saya bisa pastikan, saya bisa simpulkan bahwa di hati teman-teman itu masih ada satu nama, yaitu Pemiran Kawasan Condro di Muko. Jika orang dulu mengatakan bahwa orang PMI kalau dadanya dibelah itu bukan lagi warna merah, tapi warna biru kuning. Gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Yon Bukop atas cerita yang sangat dijelaskan dari hati mereka, serta memang dari pengalaman yang dirasakan oleh Pak Yon dan sendiri. Saya pribadi cukup terharu dengan jawaban Pak Yon dan Bukop, dan saya yakin sahabat-sahabat di pergerakan lainnya juga cukup merasakan bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Pak Yon dan Bukop tadi memang dinamika yang ada dalam organisasi Rayon Kawasan Condro di Muko.
Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung perbincangan pada episode kali ini. Dari cerita yang telah dibagikan, kita belajar bahwa satu periode kepengurusan bukan hanya tentang menjalankan suatu program kerja atau menyelesaikan amanah yang ada, tapi lebih dari itu, merupakan suatu ruang untuk bertumbuh, kebersamaan, pengorbanan, dan pembelajaran yang akan selalu menjadi bagian dari diri setiap kader PMI Rayon Kawah Condro di Muko. Namun, satu periode hanyalah satu bab dalam perjalanan panjang PMI Rayon Kawah Condro di Muko. Kepengurusan boleh berganti, estafet kepemimpinan akan terus berjalan. Tetapi nilai-nilai perjuangan dan semangat untuk merawat rayon harus tetap ada di setiap generasi. Oleh sebab itu, sebelum mengakhiri perbincangan kali ini, saya ingin meminta satu pesan terakhir dari narasumber kita, yaitu Pak Yon dan juga Bu Kop. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada sahabat-sahabati yang nantinya akan melanjutkan estafet kepengurusan, agar setiap langkah yang mereka ambil dapat membawa kebermanfaatan bagi PMI Rayon Kawah Condro di Muko yang nantinya akan tetap menjadi rumah bagi perjuangan. Mungkin bisa Pak Yon terlebih dahulu menyampaikan pesan untuk estafet kepengurusan selanjutnya. Baik, pesan saya untuk teman-teman atau untuk sahabat-sahabat yang akan melanjutkan di kepengurusan berikutnya, yaitu periode 2026 dan 2027. Caranya tidak bukan, yaitu silahkan terus tumbuh, silahkan untuk terus bersemangat, dan silahkan kalian itu jangan sampai kalian menyerah kalau ada satu problem. Kalau ada satu problem atau satu dinamika yang membenturkan kalian satu dengan yang lain atau membenturkan mental kalian, maka jangan mundur. Nah, kalian tuh harus tetap berjuang. Nah, kalian harus tetap kasarnya mencari kenyamanan di sana, karena ya tidak bisa dipungkiri juga kita di sana juga hidup dengan berbagai karakter yang berbeda. Ya sudah, kita mengalir saja seperti halnya air. Kalau air dimasukkan ke mangkok ya bentuknya mangkok gitu. Jadi ya sudah, silakan terus berproses ya. Kita tahan niatnya dari awal. Jadikan sampean semua, jadikan kalian semua itu menjadi orang tulus yang berproses di PMI dan Kawah Condro di Muko. Karena tidak bukan bahwa PMI dan Kawah Condro di Muko tidak akan memberikan apapun ke kalian yang berproses di sana, kecuali kalian mempunyai niat yang tulus untuk berproses atau untuk supaya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang. Baik, kalau dari Pukul sendiri bagaimana? Baik, terima kasih sudah disampaikan panjang kali lebar ya sama Pak Yon kita. Jadi cuma sedikit menyambung lidah dari demisioner, yaitu sudah saya katakan bahwasanya di PMI itu jangan mencari banyak keinginan dulu gitu. Jadi niatkan untuk menghidupkan PMI. Karena kita tahu ya, PMI itu didirikan sama masyayikh. Ini organisasi yang sangat sakral gitu sahabat. Semoga juga culture, kemudian juga nilai-nilai yang ada di PMI maupun di Kepri itu tetap ditanamkan dan juga dilaksanakan oleh setiap kader. Baik, terima kasih Pak Yon dan Bu Kop sudah membersamai kita pada episode kali ini dan menuangkan cerita-cerita serta pembelajaran yang pastinya akan bermanfaat bagi seluruh kader PMI Rayon Kawah Condro di Muko. Assalamualaikum sahabat-sahabati, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik nih kabarnya. Baik sahabat pergerakan, pada diskusi kali ini kita sudah bersama dengan para koordinator biro dari pergerakan PMI Rayon Kawah Condro di Muko. Pada sesi diskusi kali ini kita akan memulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Maka dari itu kami ingin mengajak setiap narasumber untuk mengenalkan diri secara singkat, bisa menyebutkan nama serta jabatan yang diemban dalam satu periode kepengurusan kali ini. Mungkin bisa dimulai dari sahabatnya terlebih dahulu. Halo sobat-sobati semuanya, para penonton. Perkenalkan, nama saya Rowina Faradita. Di pengurus rayon kali ini saya diamanahi sebagai koordinator Biro Gerakan dan Advokasi, atau biasanya akrab disebut dengan Bu Jen ya, atau Jenderal. Aduh, sahabat mau. Baik, halo sobat pergerakan, perkenalkan saya Vanessa Ria Kerski Anggreni,
Di sini saya diamanai menjadi koordinator dari Biro Media dan Informasi. Jadi kalau kalian lihat podcast ini, kalian harus ingat Medinfo. Oke. Baik, baik, sobat sahabat sahabati, untuk saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitan Redensah, diamanahi sebagai koordinator Biro Pengkaderan. Jadi di Biro Pengkaderan saya ini dikenal oleh masyarakat atau mungkin sahabat-sahabati dengan sebutan Copeng gitu. Selanjutnya, sahabat. Oke, halo semuanya, sahabat-sahabati. Perkenalkan, saya Maulvi Farul Fahani. Di pengurusan hari ini, di pengurusan di periode 2025-2026, saya sebagai koordinator Biro Keagamaan. Baik sahabat-sahabati, mungkin begitu perkenalan singkat dari para koordinator biro dari kepengurusan kali ini. Setelah ini mungkin kepada sahabat-sahabati bisa menceritakan secara singkat tentang biro yang menjadi amanahnya dari sahabat-sahabati sekalian. Mulai dari fokus kerja, lalu program-program yang dijalankan selama satu periode kepengurusan. Mungkin kita mulai dari narasumber yang pertama kepada Dendita. Oke, siap. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baik, Biro Gerakan dan Advokasi. Dari namanya kita sudah sudah menjabarkan ya tentunya. Biro Gerakan dan Advokasi itu akrabnya dipanggil dengan Biro Granat. Nah, kita itu berfokus pada dua aspek. Yang pertama, gerakan, dan juga yang kedua, advokasi. Nah, pada bidang gerakan itu tugas kami para anggota Biro Granat ini adalah mengawal seluruh aktivitas di rayon itu agar sesuai dengan tujuan, grand design, dan visi misi ketua rayon, seperti itu. Jadi mengawal arah gerak dari setiap aktivitas yang ada di rayon. Nah, di situ kami juga mempunyai tugas untuk mengajak dan mendampingi seluruh pengurus untuk tetap aktif mengikuti semua kegiatan yang ada di rayon. Kemudian di aspek yang kedua yaitu di bidang advokasi. Nah, tugas utamanya kita adalah memberikan pengawalan isu dan juga kebijakan. Baik itu kebijakan yang di dalam kampus ya maupun isu-isu nasional yang di luar kampus seperti itu. Nah, di situ tugasnya kita itu adalah untuk selalu terus mengawal apa isu-isu terbaru, kebijakan-kebijakan yang terbaru yang dimana tentunya itu akan berdampak, baik itu bagi mahasiswa maupun dalam masyarakat. Nah, dari tugas yang sudah saya jelaskan itu sebelumnya, Biro Gerakan dan Advokasi itu punya slogan yang biasanya kita agungkan dan juga menjadi komitmen bagi kita semua. Slogannya adalah Make It Granat is Deadly Fighter. Jadi jadikan Granat sebagai petarung yang handal, petarung yang tangguh, seperti itu. Nah, dari slogan tersebut tentunya bukan hanya slogan yang hanya kita agung-agungkan saja, tetapi itu menjadi komitmen buat kita. Menjadi komitmen bahwasannya petarung yang tangguh di sini itu maksudnya menjadi pesan dan pengingat bagi seluruh kader, bukan hanya dari anggota Biro Granat, tapi bagi seluruh kader PMII, bahwasannya dimanapun kita berada, kita tetap harus menjunjung nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai keadilan. Jadi kita harus melek ya, istilahnya melek terhadap isu-isu yang terjadi per hari ini. Seperti itu. Baik, mungkin begitu gambaran singkat dan juga tentang Biro dari Gerakan dan Advokasi. Untuk selanjutnya bisa dilanjut untuk Biro Media dan Informasi untuk memberikan gambaran singkat tentang bironya. Baik, terima kasih sahabat Marsha atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan singkat apa sih Biro Media dan juga Informasi. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa media, di mana Biro Medinfo ini dia mengelola keseluruhan media sosial di rayon PMI Kawah Condro di Muko, yaitu ada Instagram, saluran WhatsApp, TikTok, dan juga YouTube. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa, oh, Condro ini wajahnya ada di media sosialnya. Maka Biro Medinfo merupakan wajah dari Condro itu sendiri. Jadi ketika ada kegiatan, ketika ada informasi seputar apapun itu
itu semuanya melalui Biro Media dan Informasi. Jadi seperti itu. Untuk dari kami sendiri, selain teman-teman SDM Medinfo yang emang bidangnya editing, baik editing desain grafis maupun video. Nah, itu juga teman-teman menyalurkan menyalurkan bidang mereka dalam bentuk program kerja berupa Condro Editing. Nah, di mana kita mengajarkan para kader untuk bisa melek juga. Karena sekarang kan eranya era desain ya. Maksudnya semua orang itu menjual brandingnya. Nah, jadi di sini kita juga mengajarkan bagaimana sih cara mereka membranding baik itu organisasi ataupun diri mereka sendiri dalam bentuk media itu tadi. Cukup. Mungkin begitu ya sahabat-sahabati gambaran dari Biro Medinfo sendiri. Untuk selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dari Copeng mengenai Biro Pengkaderan, karena PMI kita kenal sebagai organisasi pergerakan gitu. Salah. Nggak apa-apa. Pergerakan dan juga Masalah. Lanjut. Gue TKD ini. Oh ya, pergerakan dan kaderisasi ya. Mulai dari A kan. Baik, mungkin begitu gambaran singkat dari Biro Medinfo yang telah dijelaskan. Untuk selanjutnya, mungkin Copeng sebagai koordinator dari Biro Pengkaderan bisa menjelaskan apa itu dari Biro Pengkaderan sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi perlu diketahui bersama ya bahwasanya PMI itu adalah organisasi yang berbasis kaderisasi. Nah, artinya Biro Pengkaderan itu adalah biro yang menyiapkan dan berproses untuk regenerasi untuk kita nantinya, yang mana di dalamnya terdapat pelatihan-pelatihan, pengawas sistem kurikulum, sistem di dalamnya. Jadi yang artinya Biro Pengkaderan di sini sebagai jembatan juga, dalam artian memberikan akses fasilitas kepada anggota baru kita atau istilahnya adalah kader baru kita, yang mana di dalamnya nanti untuk menyiapkan untuk estafet kepemimpinan yang akan datang. Jadi bisa dipungkiri bahwasanya Biro Pengkaderan ini adalah bisa dikatakan bahan bakar daripada PMI itu sendiri. Mungkin untuk program kerja yang ada bisa dijelaskan. Nah, untuk program kerjanya ini kita ada 2, yaitu mentoring kaderisasi. Yang kedua itu adalah sekolah mentor. Nah, jadi kalau untuk yang mentoring kaderisasi ini adalah suatu sistem atau suatu bentuk pendampingan yang berbentuk dalam peningkatan kuantitas dan kualitas daripada kader-kader itu, baik itu aspek kognitif, afektif, maupun secara psikomotorik. Nah, lalu untuk yang mentor, nah ini salah satu hal yang menjadi ciri khas, karena memang sekolah mentor ini di rayon yang lain itu menamakan bukan sekolah mentor. Jadi sekolah mentor di sini itu esensinya itu adalah membicarakan mengenai bagaimana menjadi seorang mentor atau fasilitator. Ya, sejatinya kita di sini adalah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang mana di dalamnya mencakup menjadi seorang guru atau istilahnya fasilitator. Nah, dalam artian di sini adalah seorang mentor. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Copeng atas penjelasannya tentang Biro Pengkaderan. Untuk selanjutnya kita masuk ke Biro Keagamaan. Oke, terima kasih atas waktunya, moderator. Untuk Biro Keagamaan ini sebenarnya mudah untuk dijelaskan ya, karena kalau biro-biro yang lain itu membahas terkait keduniawian, dan di keagamaan ini khusus ya ini merawat terkait ruang daripada ukhrawi atau keagamaan. Jadi kalau secara gambaran umum di Biro Keagamaan ini ya tugasnya hanya yang pertama itu, karena di Biro Keagamaan ini merawat daripada ruang maupun nuansa spiritual yang ada di rayon PMI Kawah Condro di Muko. Jadi program-program kerja yang ada di dalam Biro Keagamaan itu juga saling bersinambungan ya. Contohnya kayak tahlilan, yasinan, dan juga mungkin peringatan-peringatan hari besar Islam seperti itu. Dan mungkin ada beberapa yang bersinambungan juga di sosial. Contohnya karena di PMI ini
berideologi Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tanggung jawab daripada Biro Keagamaan itu juga ada sangkut pautnya di situ. Jadi pemahaman terkait keaswajaan kepada kader-kader yang ada di Rayon PMI Kawah Condro Dimuko itu ya menjadi tanggung jawab kami dalam pemahaman dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih sahabat penjelasan yang cukup menarik ya tentang Biro Keagamaan yang memang PMII selain kita kenal juga sebagai organisasi pergerakan dan pengkaderan, beliau atau PMII sendiri adalah organisasi yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah yang jelasnya berlandaskan dengan Islam tadi yang pastinya dijaga lewat Biro Keagamaan itu tadi. Untuk selanjutnya sebelum kita akhiri sesi diskusi untuk Biro kali ini, mungkin pesan dan kesan yang ingin disampaikan dari tiap koordinator untuk estafet kepengurusan selanjutnya yang akan meneruskan dari biro masing-masing. Gitu. Mungkin bisa dimulai dari sahabat. Ini pesan untuk periode selanjutnya ya. Ya, Karena setelah ini kita akan beristirahat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pesannya untuk periode tahun depan, menghidupi rayon itu bukan hal yang bukan hal yang mudah mungkin ya. Tapi jika dijalani dengan loyalitas, ketulusan hati itu pasti terasa. Jadi karena PMII ini P-nya pergerakan, jadi saya cuma mau mengutip satu kalimat aja. Pergerakan itu bukan tentang seberapa cepat kita melangkah, tapi tentang seberapa teguh kita menjalani sesuai dengan arah dan juga nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai itu apa ya? Nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pergerakan, nilai-nilai PMII, bahkan nilai-nilai Aswaja itu tadi. Nah, itu harus kita pegang. Begitupun nanti setelah kita misalnya ya, yang sudah demisioner ini, tentunya bukan berarti ketika kita sudah tidak menjadi pengurus rayon, lalu kita berhenti untuk ber-PMII, tentunya tidak. Karena sebenarnya ber-PMII itu maksudnya bukan kita tertulis di SK sebagai pengurus, tetapi bagaimana cara kita untuk tetap melanjutkan kehidupan keseharian kita dengan tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai PMII. Jadi pesan saya semangat dan juga tetap hidupi rayon PMII Kawah Condro Dimuko dengan berbagai hal-hal yang baru, dengan perjuangan-perjuangan yang baru, dan berikan pergerakan-pergerakan yang baru juga. Baik, terima kasih Bu Jen. Mungkin bisa dilanjut. Baik, pesan saya untuk kepengurusan selanjutnya, untuk kader-kader selanjutnya, tolong rumah ini dijaga. Ya mungkin untuk teman-teman, seperti tadi yang dikatakan Bu Jen, perjuangan itu nggak cuma ada di SK gitu. Jadi kalau kalian seperti tulus, itu emang harus terbentuk dari kalian sendiri. Jadi organisasi itu bukan cuma bergerak, tapi juga harus mau. Kita mau memperjuangkannya seperti apa sih? Seperti itu, ya. Dan juga semangat. Karena ini pengalaman saya mungkin karena banyaknya kegiatan, itu menurut saya bukan menjadi penghalang kita untuk tetap ber-PMI. Apalagi untuk merawat organisasi ini bukan suatu penghalang apapun. Nah, karena media ini adalah wajah, tolong media lebih dijaga lagi. Karena ketika orang melihat PMI, mereka juga akan melihat wajah PMI, yaitu medianya itu sendiri. Terima kasih sahabat di atas jawaban. Mungkin bisa dilanjut untuk jawaban. Baik, mengenai pesan dan kesan ya. Jadi pesan saya untuk sahabat-sahabati pengurus yang akan melanjutkan estafet kepengurusan untuk pemilihan ini, sejatinya PMI itu adalah organisasi yang suci. Dalam artian apa? Kalau sahabat-sahabati memahami tujuan dari Bapak PMI, ya pastinya sahabat-sahabati di hatinya itu ada. Ibarat kata di sini kan ada istilah kan, darahku adalah biru kuning. Begitu ya. Ya, artinya harus tertanam di dalam hati, jiwa, dan raganya.
Maka dari itu jadikanlah. Jadi saya ada 5 huruf, yaitu jadikanlah PM itu milikmu. Milik itu terdiri ada 5 kata, 5 huruf. M itu adalah militansi, I adalah ideologis, L adalah loyalis, I adalah intelektualis, dan yang terakhir adalah komitmen. Yang artinya dari 5 ini termaktub dalam trilogi PMI, nilai dasar pergerakan, Ahlussunnah wal Jamaah, dan lain-lain. Kira-kira itu. Terima kasih Copeng. Untuk yang terakhir dari koordinator keagamaan dapat menyampaikan tentang pesan untuk kepengurusan selanjutnya. Oke, mungkin tidak banyak pesan yang saya sampaikan. Yang pertama, dalam suatu organisasi itu pasti banyak dinamika yang akan kalian temukan, perselisihan maupun cekcok antar satu sama lain. Dan itu pasti nggak semua orang bisa menyelesaikan hal tersebut secara terstruktur maupun ya secara damai dan bagus untuk menyelesaikan. Tetapi dalam satu hal saya temukan di dalam dinamika yang ada di dalam organisasi ini, yaitu di PMI Rayon Kawah Chandra di Muko, banyak pelajaran yang saya dapatkan, banyak beberapa pengorbanan yang harus saya taruhkan di sini. Jadi beberapa pesan yang nanti akan melanjutkan, yaitu para kader-kader yang ada di dalam Rayon PMI Kawah Chandra di Muko, teruskan perjuangan daripada ini kita semua ini ya, para angkatan 23 ini ya, harus diteruskan perjuangan maupun pengorbanan yang sudah kita dedikasikan, kalian teruskan dan terus pegang prinsip apapun yang sudah kita dapatkan di Rayon Kawah Chandra di Muko. Dan satu pesan lagi, mungkin yang selanjutnya, yang terakhir yang terakhir itu kata-katanya gini, kalau saya bisa menganalogikan dari biru itu adalah darah, dan kuning itu adalah nadiku, dan Chandra di Muko itu adalah perjuangan. Oke. Kita beri tepuk tangan. Saya boleh nambahin satu lagi? Oke. Saya tambahin satu lagi ya, buat yang nanti nonton, siapa tahu nanti ini maba UIN Malang ya, khususnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ya. Jadi PMI itu spesial, PMI itu istimewa, dan saya khususnya bangga menjadi bagian dari PMI. Sahabat-sahabati bangga nggak? Bangga banget. Makanya jadi pesan saya, jangan ragu untuk bergabung di PMI, terutama di PMI Rayon Kawah Chandra di Muko, di mana rayon terbesar di UIN Malang yang membawahi 8 prodi. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk berorganisasi. Hidup PMI. Hidup PMI Rayon Kawah Chandra di Muko. Tempat sakti, mada salam pergerakan. Salam. Baik sahabat pergerakan sekalian, pada diskusi kali ini telah hadir bersama kita para direktur dari LSO serta CO dari Kopri PMI Rayon Kawah Chandra di Muko. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi, mungkin sahabat-sahabat sekalian bisa perkenalan diri secara singkat serta jabatan apa yang diemban dalam periode kali ini. Mungkin dari sahabat terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Nisfi. Di sini saya selaku koordinator dari Kopri Rayon Kawah Chandra di Muko. Oke, sekarang saya Maisa dari LSO Entrepreneurship, yaitu direktur. Yang selanjutnya, perkenalkan, saya Ahmad Rasul Fahmi dari Direktur LSO Jurlitbang. Begitu ya sahabat-sahabati, dari perkenalan tadi mungkin sedikit memberikan gambaran tentang apa sih jabatan dari sahabat-sahabat yang bersamai saya pada kali ini. Untuk selanjutnya, mungkin sahabat-sahabat sekalian dapat memberikan gambaran secara singkat tentang biro yang sedang diemban amanahnya, serta beberapa program kerja yang nantinya dapat memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat sekalian terkait dengan LSO dan juga biro yang sedang dipegang. Untuk Kopri, di Kopri ini pastinya berfokus pada kader atau anggota putri. Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kopri, pertama adalah
siwak, yaitu sinau awak. Jadi untuk diskusi yang diadakan dengan tema siwak ini itu adalah diskusi yang nantinya dipergunakan untuk dirinya sendiri. Jadi kajian-kajian di dalamnya ini fikih wanita dan sebagainya. Jadi manfaatnya itu diberikan kepada diri sendiri. Ada pula diskusi yang manfaatnya ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, yaitu ada namanya Kopri Insight. Jadi ketika kita sudah mementingkan diri kita sendiri melalui siwak, ada pula Kopri Insight di mana kita berdiskusi tentang problematika yang ada di luar. Jadi harapannya adalah ketika kita tidak mampu memberikan manfaat untuk orang lain, di sini Kopri Insight berusaha menangani. Jadi kita memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, mungkin itu gambaran ya tentang apa sih Kopri sendiri yang dapat memberikan pandangan kepada sahabat-sahabati tentang Kopri dan juga program kerja yang ada di dalam Kopri. Untuk selanjutnya, kepada LSO Entrepreneurship dapat menjelaskan tentang LSO Entrepreneurship. Oke, untuk LSO Entrepreneurship yaitu lebih mengembangkan Bentar. Aman-aman. Oke, dari LS Entrepreneurship yaitu lebih mengembangkan pada pengembangan pemasaran produk, penjualan seperti makanan dan minuman di bazar atau ada di 3 kegiatan terbesar PMI yaitu di Mapaba, SIG, dan PKD. Nah, itu namanya adalah Condropreneur. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua workshop entrepreneur, yaitu mengadakan workshop kemarin dengan bertema manik-manik dengan pemateri yang sangat menarik dan sangat membantu kader untuk mencoba workshop manik-manik tersebut dengan kreasi mereka sendiri-sendiri. Oke. Begitu ya sahabat-sahabati. Jadi penjelasan tadi cukup memberikan gambaran bahwasannya LSO Entrepreneurship juga merupakan salah satu LSO yang memberikan income untuk rayon itu sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir mungkin dari Dir Julitbang dapat menjelaskan tentang apa sih LSO Julitbang, karena pasti sahabat-sahabati cukup asing ya dengan namanya yang cukup unik gitu. Mungkin monggo. Terima kasih. Untuk Julitbang itu adalah paduan dari kalimat jurnalistik dan pengembangan. Kami berangkat dari kebutuhan mahasiswa selaras dengan tujuan kita adalah tuntutan akademis. Selain daripada aktivis, Rayon Condrodimoko juga bergerak untuk pemenuhan dalam bidang akademis. Kita meliput semua kegiatan yang dilakukan oleh Rayon Condrodimoko. Selain daripada itu, kita juga memiliki program rutinan. Program rutinan kita adalah diskusi perihal penelitian, bedah jurnal, dan goals dalam Julitbang kepengurusan tahun ini adalah 17 tim dari Rayon Condrodimoko yang ikut serta dalam rekognisi, dan seluruh CODIR baik itu jajaran BPA juga memiliki publikasi jurnal akreditasi nasional SINTA. Harapan saya Julitbang itu tidak hanya serta-merta menunjang tuntutan akademis mahasiswa ya, tapi perlu diketahui bahwasanya Julitbang ini hadir adalah sebagai sarana untuk mengembangkan. Seperti itu, singkatnya seperti itu. Baik, terima kasih sahabat. Dari penjelasan para direktur dan juga CEO dari yang telah mereka emban namanya tadi cukup memberikan gambaran terkait apa sih itu Kopri, apa itu entrepreneurship, dan juga dari Julitbang itu sendiri. Mungkin sebelum kita akhiri sesi diskusi kali ini, dari sahabat-sahabati dapat memberikan sepatah dua kata tentang pesan untuk kepengurusan selanjutnya. Mungkin dari sahabat lebih. Oke, dari aku untuk kalian perempuan-perempuan, kalau misalnya kalian masih takut, ayo gabung dulu di Kopri sebelum melangkah ke tempat yang lebih luas lagi. Oke, untuk LSO dari direkturnya yaitu semangat
untuk mencari cuan untuk PMII. Enggak. Ketika kader putri ikut Kopri, para calon wirausaha ikut dengan entrepreneurship, maka kalian yang ingin pemenuhan tuntutan akademisi silakan gabung dengan kami di Julitbang. Dan harapan saya ke depannya bukan lagi rekognisi yang kita dapatkan, tapi skala penelitian BRIN, Jatim Laju, dan Mora Airfan. Semoga Julitbang ke depannya lebih melesat jauh. Amin, amin. Semoga harapan dan juga pesan yang telah diberikan tadi dapat benar-benar diwujudkan di kepengurusan selanjutnya. Dan dari penjelasan tadi, semoga sahabat-sahabatnya tidak kebingungan lagi nih tentang LSO dan juga Kopri yang ada di PMI Rayon Kawah Condro Dimuko. Sebelumnya terima kasih sahabat-sahabati atas penjelasan dan juga waktunya. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung episode Bincang-Bincang Condro kali ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, pengalaman, dan refleksi selama menjalankan satu periode kepengurusan. Semoga setiap cerita yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh kader PMI Rayon Kawah Condro Dimuko dalam mengabdi dan melanjutkan estafet perjuangan untuk periode selanjutnya. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat pergerakan yang telah menyaksikan episode kali ini di rumah. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan Rayon PMI Kawah Condro Dimuko dapat diakses melalui IG Rayon Kawah Condro Dimuko dan juga IG dari Julitbang itu sendiri. Dan jangan lupa kunjungi juga YouTube dan juga TikTok dari PRPMI Rayon Kawah Condro Dimuko. Sekian dari kami, hidup PMI, salam pergerakan. Salam. Kedua itu saat SIG. Kalau nggak salah di SIG Outdoor. SIG Outdoor itu bertepatan di Batu. Mohon maaf Pak Yon, PKD kayaknya. Pak Yon salah sebut. Tiga buah SIG. Ya, Oh, aku ngomong aja apa ya? padahal aku ben dilanjut nah ya ben. Ya maaf sahabat di PKD. Jangan pergi kamu. Kalau kata Bukop, kalau Bukop ingat terkait kepengurusan PMI periode 2025-2026, maka Tetap menjaga ruang dulu tapi tetap menghidupi stand, kemudian membuka ruang diskusi, kemudian juga membersamai para kader, tetap menjalankan program kerja seperti itu. Nah, di situ kayak aku gak jawab, ulang kok. kamu Aku harus jawab. Bersama Dikasih dulu. Aku tunggu yuk. enggak dia Kafe. Hai. Mau aja lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pergerakan, kembali lagi di bincang. Coba ya Allah, kok ya Allah. Mas, elek tenan aku gak kocok-kocok tenan. Ono flash sih.